Bapak Ibu, mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan Bapak semua. Terima kasih atas undangan dengan forum rapat pada materi ini. Jadi itu sambil ini kami menyampaikan juga terkait dengan sekali lagi data kependudukan ini memang sangat membantu, terutama dalam pelayanan di rumah sakit Pak, terutama untuk validitas data kependudukan yang ada beberapa hal yang memang kalau dulu Pak di rumah sakit itu, kalau di usia itu bisa dibizinkan dengan aplikasi yang ada di rumah sakit untuk memudahkan kecepatan layanan. Kalau dengan sistem sekarang kan memang yang pertama tidak bisa dibizinkan, hanya bisanya melihat ini yang menjadi salah satu mengurangi kecepatan dalam hal layanan ini yang nanti kalau bisa juga bisa seperti dulu sebenarnya, karena di rumah sakit sendiri itu sebenarnya juga sudah disumpah ya dari teman-teman yang mempunyai akses dari rekamedik juga dan dari admisi yang untuk menjaga rahasia terkait data dukcapil. Kemudian yang kedua juga ini terkait data ini yang kemarin memang sempat di 2020 ya, ada pasien yang meninggal itu terkait ODGJ, kalau misalnya dapat kiriman kami rumah sakit dari Puskesmas Sukomoro Pak ya. Kalau nggak salah yang meninggal di Lokeci kan itu yang ramai di media itu ya. Itu salah satunya. Ini terkait dengan karena ODGJ ini tidak mempunyai data KTP identitasnya. Kemudian saat itu kami juga karena ini kirimannya dari Polsek ya, dari Polsek Sukomoro, kami harus berkoordinasi juga dengan Polsek dan juga dengan Kesmas. Ini adalah akhirnya menjadi kasus mistake gitu ya kemarin gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari informasi awal gitu ya, pada saat itu bisa ditanyai ya, itu beliau adalah dari Banyuwangi ya. Kemudian kita juga kontak keluarga Banyuwangi, katanya bukan penduduk Banyuwangi tapi dari Bekasi. Seperti ini Pak, yang nanti kalau bisa terkait dengan kependudukan kami harus minta akses komunikasinya dengan Dukcapil siapa nanti yang bisa membantu kami terutama di rumah sakit untuk memudahkan hal seperti itu Pak. Terutama DGJ Pak Presiden dengan dinas sosial, kalau nanti sakit sembuh kami kembalikan ke dinas sosial selanjutnya. Kami juga harus komunikasi dengan Polres karena ini kematian ya. Akhirnya pihak forensik juga menanyakan ini harus dikirim kemana gitu ya. Tidak punya ODGJ, mungkin juga punya KTP. Akhirnya kemarin mohon maaf kami karena punya kontaknya Pak Argo gitu ya. Kemarin jadi langsung kontak Pak Argo, jadi kami terkait dengan biometriknya ya, mungkin terkait dengan sidik jarinya, apakah beliau bertempat tinggal di mana KTP-nya, karena kalau memang tidak ada kejelasan staf jadi master yang mempunyai untuk istilahnya kewenangan untuk mengubur itu kan dari rumah sakit ada alasan. Kalau memang tidak jelas nanti menjadi misteri, akhirnya dikubur di wilayah sekitar rumah sakit Pak. Mungkin itu Pak. Jadi nanti kalau seperti ini kami juga lebih mudah kalau ada kasus lagi misalnya, semoga tidak ada gitu ya. Jadi seperti nanti saya mudah buat layanan rumah sakit Pak. Ini itu Pak. Terima kasih orang yang meninggal ini karena tidak punya sama sekali data lokasi rutanya. Itu nanti kalau kita bawa alatnya, kita scan atau sidik jarinya itu akan ketahuan. Kalau mereka dulu pernah rekam ya, itu akan ketahuan dia hidup. Itu lebih mudah kan. Ini yang lain. Izin kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk mewakili pimpinan untuk hadir pada kegiatan pagi hari ini.
Jadi menyikapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heru, menjadi problem ternyata data penduduk ini dengan siswa yang bersekolah di kami itu kesenjangannya cukup tinggi, gapnya cukup banyak. Jadi misalnya di kami di siswa SD itu jumlah yang bersekolah itu hanya sekitar kalau tidak salah 90.000 sekian. Sedangkan di data Dispenduk Capil yang kemarin diberikan kepada kami itu ada sekitar 100 ribuan penduduk. Nah, ini kan mengkhawatirkan sebetulnya Pak, karena pendidikan itu secara undang-undang sifatnya adalah mandatori dan pelayanan dasar, maka seharusnya seluruh penduduk di usia sekolah itu terfasilitasi pendidikannya. Kalau misalnya ternyata ini ada kesenjangan yang cukup tinggi, maka kan perlu menjadi perhatian bersama. Ini apakah dari sisi validasi datanya yang tidak cukup optimal, ataukah memang ada pencatatan ganda, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini perlu kami sampaikan, mungkin bisa menjadi koreksi bersama dengan Kominfo, karena sesuai satu data Indonesia kan wali data itu ada di Kominfo. Mungkin seperti itu Pak Heru yang bisa kami sampaikan dan bisa menjadi pemikiran bersama, dan kami harapkan ini nanti bisa ditindaklanjuti agar menjadi perbaikan dalam rangka perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Sekian dari kami, wabillahi taufiq. Setiap saat mestinya harus diupdate terus itu warga, mengupdate terus, sehingga nanti data yang digunakan oleh lembaga-lembaga lain di data itu bisa mendekati real di lapangan dan seperti itu. Misalkan hari ini misalkan jumlahnya 1.200.000 itu, besok dibuka sudah bertambah lagi. Tidak seperti itu, karena data kita adalah data berkembang, tidak sesuai dengan misalkan statistik. Mau melakukan pendataan itu kan perlu survei. Kalau kita itu setiap hari data kita adalah berubah. Untuk itu perlu dipahami, dan mudah-mudahan yang telah mengajukan hak akses segera disetujui, dan PKS-nya sudah dikirim, sudah dilakukan perubahan Pak ya, sudah dibenahi, mudah-mudahan disetujui. Demikian tambahan dari bidang pihak, mudah-mudahan bermanfaat pada Bapak Ibu. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh OPD lain, karena selisih angka atau selisih data antara OPD dengan dari Dinas Kependudukan. Mungkin memang banyak permasalahan yang untuk pemadanan data itu, salah satunya yaitu orang yang tidak melaporkan kematian. Itu salah satu permasalahan. Orang yang tidak melakukan proses perpindahan, orang yang sudah bersekolah tapi di situ datanya juga tidak melakukan perubahan. Itu salah satu permasalahan yang mungkin yang mengakibatkan data antara yang dimiliki oleh OPD lain itu tidak sinkron. Salah satunya itu mungkin dari jumlah pendidikan ya Pak, dari distrik tadi selisihnya terlalu banyak. Mungkin memang dari yang sudah selesai sekolah itu tidak segera dilaporkan. Makanya karena nanti kami meningkatkan untuk kesadaran masyarakat untuk segera mengupdate data kependudukannya. Mudah-mudahan ke depan kami juga bisa menyampaikan data yang lebih valid lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, disampaikan oleh Pak Gondo tadi bahwa data yang ada di Dispenduk Capil kurang sinkron dengan Dinas Sosial. Kita Kominfo dan yang efeknya tadi ke sosial juga, yang mana perlu kita sampaikan bahwa kadang dengan ketidaksinkronian itu akan menimbulkan sesuatu yang kurang pas, utamanya di bantuan sosial. Ya, ini yang menjadi kendala kita. Jadi begini, untuk data-data di desa itu, setelah kami datang ke desa, kebetulan kami mulai Januari ini kita mengadakan jemput bola, yang istilahnya jebol gawang ya Mas ya, jebol gawang. Jadi kita itu ke desa-desa melakukan pencatatan Akmindo, jadi pelayanan hidup. Salah satunya adalah sapu ranjau terhadap orang-orang yang sudah lama meninggal namun belum dilaporkan atau belum dibuatkan akta kematian. Karena kita berhadapan dengan masyarakat yang sebetulnya tidak menghendaki mendapatkan dokumen tersebut.
Seperti memang dari dirjen kita tuh bisa menerbitkan akte kematian hanya berdasarkan kita kerjasama dengan penjaga makam. Setelah ada orang meninggal, kita buatkan akte kematian. Bahkan di Kabupaten Tulungagung, Pak Sekya, pada saat saya studi banding dengan Pak Sek di sana, itu pegawai sana itu dicelatu oleh keluarganya. Karena pada saat dibuatkan akte kematian, orang-orangnya itu, keluarganya itu masih ada yang membutuhkan transaksi, baik transaksi jual beli ataupun transaksi lain-lainnya. Demikian. Jadi ini Pak Tondo, kami laporkan bahwa sinkronisasi data itu memang masih ada ganjalan karena begitu banyaknya orang yang meninggal yang belum dibuatkan akte kematian. Jadi begini, hasil studi banding saya dengan dinas yang kita laksanakan di Sleman dan Jogja, itu di sana itu ada apresiasi khusus bagi petugas Dukcapil yang mana dalam menerbitkan satu dokumen itu dihargai berapa gitu. Mungkin kedepannya di Nganjuk juga bisa diperlukan. Pertama kami sampaikan terima kasih lagi atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami untuk melakukan forum perangkat daerah ini. Mudah-mudahan hasil apa yang tadi jenengan sampaikan nanti bisa kita tuangkan ya dalam kita acara, kemudian kita usulkan dalam bentuk program kegiatan ya. Bapak Ibu yang berarti mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih semuanya ya atas masukan sekali lagi, dan mudah-mudahan acara ini membawa manfaat barokah pada kita. Dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, komen.